البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam pasal yang baru, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan, senantiasa memberikan bimbingan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Di dalam lafaz ini ada doa yang sangat bagus dan sangat mulia dari muallif untuk as-sami', untuk pendengar, dan juga al-qari', pembaca kitab ini. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan ar-rusyd, senantiasa memberikan bimbingan, hidayah kepadamu untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ar-rusydu diddu ad-dalalah. Ar-rusydu diddul ghai, wal ghai huwa ad-dalalah. Naam, al-ghai huwa ad-dalal. Ar-rusydu itu lawan daripada al-ghai, yang mana al-ghai itu adalah kesesatan. Jadi semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepadamu, senantiasa memberikan bimbingan kepadamu untuk mentaatinya. Yang mana hakikatut ta'ah, pada hakikatnya taatan itu adalah apa? Fi'lul awamir wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Naam. Kemudian berikutnya, anal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasannya kata beliau, Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. Millah ay din. Al-millah ay ad-din. Nah, millah ini maknanya adalah agama. Bahwasanya Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana? Apa itu Hanifiyah? Nah, Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agamanya juga Islam. Orangnya yang menganut dinamakan Al-Hanif. Orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari yang selainnya, maka itu Al-Hanif. Karena apa? Karena makna daripada Al-Hanif apa itu? Al-muqbilu 'ala Allahi, al-mu'ridu 'amma siwahu. Al-muqbilu 'ala Allahi, al-mu'ridu 'amma siwahu. Naam, itulah dikatakan Al-Hanif. Naam. Jadi Hanifiyah nisbah kepada Nabi atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Al-Hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan Al-Hanif. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hanif, beliau adalah Hanif. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan muslima. Allah Ta'ala berfirman, Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, tidak pula Nasrani, tapi beliau adalah Hanifan muslima. Adalah orang yang Hanif, orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimah, sekaligus beliau adalah orang muslim. Yang senantiasa al-istislamu lillahi bit-tauhid, yang senantiasa menghadapkan dirinya, pasrah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan tauhidkannya. Itu makna dari al-Islam. Sebagaimana disebutkan para ulama, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu makna daripada al-Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Kemudian apa? Wal khudu'u lahu bit-ta'ah, dan tunduk, taat, tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan.
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah apa? Hanif. Sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan tadi. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan bahwasannya beliau adalah ummah. Beliau sendirian tapi dinamakan dengan ummah. Tapi umat di sini maknanya apa? Bukan sekelompok manusia yang banyak, bukan. Karena terkadang makna ummah itu memiliki makna yang tersendiri. Ummah di sini maknanya adalah apa? Adalah panutan atau tauladan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu beliau adalah ummah, yaitu adalah tauladan, panutan, yang seseorang mengambil petunjuk dari dia, mengambil agama dari dia. Kemudian apa? Qanitan lillah, yaitu beliau senantiasa qanitan lillah, disifatin qanit, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khasyik, yang senantiasa khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hanifan walam yakum minal musyrikin. Beliau adalah al-hanif, al-muqbilu 'ala Allahi, al-mu'ridu 'amma siwah. Beliau adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang syirik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Maka kita ketahui bahwasanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam agama Islam. Kemudian apa yang beliau tafsirkan di sini? Hanifiyah itu anta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin. Yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Al-ikhlasu huwa madza? Al-ikhlasu an ya'mala ar-rajulu 'amalan yaqsudu bidzalika sawaballahi aw wajhallah. Naam, ay ya'mala ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika wajhallah aw yabtaghi bidzalika sawaballah. Naam. Jadi seseorang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dengan amalan tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dengan amalan tersebut yaitu untuk berjumpa, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala jelaskan di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Rabb, faman kana yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh apabila apa? Tidak terpenuhi dua syarat. Sehingga harus terpenuhi dua syarat, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaklah orang tersebut tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan seorang pun. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Itulah makna daripada al-ikhlas. An ya'mala ar-rajulu 'amalan yabtaghi min dzalika wajha Allah. Seseorang beramal dengan sebuah amalan, mengharapkan dengan amalan tersebut hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan agar didengar oleh manusia. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang beramal mengharapkan pujian manusia, agar dipuji oleh manusia, agar didengar oleh manusia, maka dikhawatirkan itu termasuk perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam syirik asghar, yaitu ar-riya dan sum'ah. Ar-riya ayya'mala ar-rajulu 'amalan li ajli an yara ilahin nas. Seseorang beramal dengan sebuah amalan agar manusia itu melihat kepadanya. Itu riya. Sum'ah apa? Sum'ah dia beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar manusia mendengar ucapannya, mendengar suaranya dan semisalnya. Na'udzubillah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikhlaskan agama kita banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Ibadahlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah Ta'ala itu agama. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Na'am, qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini." Naam, katakanlah hanya Allah Subhanahu wa taala aku beribadah kepadanya dalam keadaan mengikhlaskan agamaku untuknya. Naam.
Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, inilah hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau termasuk Imamul Hunafa. Naam, beliau termasuk orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan beliau termasuk salah satu yang bangun Ka'bah Baitullahil Haram. Di antaranya adalah beliau disertai dengan anaknya Ismail alaihissalam, yang mana kisah beliau sangat masyhur dalam kitab-kitab Naam Sirah An-Nabawiyah berkaitan masalah Naam kisah beliau alaihi assalam. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Qala al-muallif dalam matan wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Oleh karena itu, dengan penjelasan tersebut Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala merintahkan seluruh manusia dan Allah Ta'ala menciptakan mereka laha, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Al-ibadatu sebagaimana sudah kita lewati. Ibadah itu artinya adalah, definisinya adalah sebagaimana yang sudah kita lewati, yaitu definisi yang paling mencakup yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abul Abbas. Beliau menyebutkan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itulah dinamakan ibadah. Sebuah nama yang mencakup pada seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, berupa ucapan ataupun amalan-amalan yang nampak ataupun tersembunyi. Itulah ibadah. Berupa salat, zakat, puasa, haji dan yang semisalnya. Rasa takut, rasa cinta, berharap, tawakal, isti'anah dan yang semisalnya. Semuanya itu adalah ibadah oleh Allah. Naam, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhiduni. Beribadah kepadaku ay yuwahhiduni, mentauhidkan, menunggalkan aku di dalam beribadah. Tidak boleh disekutukan pada yang lainnya. Kenapa? Karena apabila seorang itu beramal dengan sebuah amalan, beribadah dengan sebuah ibadah, kemudian dia mencampuri, mengotori ibadah tersebut dengan kesyirikan, maka Allah Ta'ala tidak menerima ibadah tersebut serta orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'an syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan, maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan kemudian dia berbuat syirik di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jangan sampai kita terjerumus dalam jaring-jaring syaitaniyah, jaring-jaring syaitan. Jangan sampai kita terjerumus dengan bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih, yang mana iblis telah bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala mengisahkan tentang sumpahnya iblis, bahwasanya iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Ta'ala berfirman, iblis berkata, maka demi kemuliaanmu ya Rabb, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, itu manusia semuanya. Ini sumpah iblis. Jadi iblis akan senantiasa membuat jerat-jerat, membuat jebakan-jebakan yang manusia akan terjerumus dalamnya ketika tidak berbuat ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang berbuat ikhlas. Karena orang mukhlis, orang ketika berbuat ikhlas di dalam ibadahnya, maka syaitan tidak ada celah untuk masuk padanya. Naam. Kenapa? Dikarenakan ketika dia beribadah atau beramal karena mengharapkan wajah manusia, mengharapkan pujian manusia, berarti dia telah tercampuri dengan bisikan syaitan. Dan syaitan itu ketika membisiki manusia tidak sekaligus, tapi dengan jeratan-jeratan, jebakan-jebakan, khutwah ba'da khutwah. Yaitu apa? Langkah demi langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan ketika menjebak manusia tidak dalam satu langkah, tapi langkah ba'da langkah.
Berarti khutwah ba'da khutwah. Langkah demi langkah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian dalam ayat yang mulia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lam pada liya'budun, lam sini lam apa? Lam sini adalah lam ta'lil wal hikmah. Lam yang menunjukkan sebab, yaitu maknanya sebab diciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Ta'ala. Lamul hikmah kenapa? Karena hikmahnya, tujuannya diciptakan jin dan manusia agar beribadah. Namun tidak terwujudkan semuanya. Kenapa? Karena hikmah di sini adalah hikmah syar'iyah. Apa maksudnya? Maksudnya buktinya tidak semua manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala murni, mengikhlaskan. Ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala, menyembah berhala, patung, bulan, bintang, pohon, batu, air, dan semisalnya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena hikmah syar'iyah itu adalah sebuah hikmah yang tidak mungkin, tidak harus terjadi. Terkadang terjadi, terkadang tidak. Buktinya tidak semuanya manusia beribadah kepada Allah. Naam, itu menunjukkan bahwasannya ada, yang namanya makhluk sini nanti, ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Itulah hikmah di balik itu semuanya. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Taala menyebutkan tentang kisah orang-orang yang mereka senantiasa beramal-amalan saleh, yang senantiasa mereka beriman kepada Allah Taala, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal amal saleh, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian dengan adanya ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yuwahhiduni, wa makna ya'buduni yuwahhiduni maknanya apa? Maknanya adalah dan hendaknya mereka semuanya beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesahkan, menunggalkan aku dalam beribadah, mengikhlaskan agamanya untukku. Hingga termasuk fadilah keutamaan orang yang berbuat ikhlas adalah balasannya adalah surga, dan diharamkan bagi dia neraka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah manusia, bukan karena sum'ah, bukan karena riya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi semuanya ini tujuan penting yang beliau sebutkan di sini adalah agar manusia itu selamat di dunia dan di akhiratnya. Di dunia selamat dari kotoran-kotoran kesyirikan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, kemudian di akhiratnya mendapatkan surga, yang mana surga ini belum pernah yang namanya mata itu melihat, belum pernah yang namanya hati itu terpetik dalam hati, belum pernah yang namanya telinga itu melihat, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi, Allah Taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar." Aku telah menjanjikan, telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, apa itu? Sesuatu yang belum pernah mata melihat, yang belum pernah telinga mendengar, yang belum pernah terpetik dalam hati manusia, yaitu surga, jannatun na'im. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, insyaallah taala. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.